Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Pelajari kawin. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Astungkari sehat ya. Berarti bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Nah, hari ini kita lagi belajar tentang agama Hindu. Ya, sebelum pembelajaran Bapak mulai, ya Bapak ingin menyiapkan kalian mengecek kesiapan belajarnya, terutama lingkungan kelasnya. Boleh dulu dilihat di bawahnya. Ya, mungkin ada sampah atau apa, boleh dipungut ya. Sudah? Sudah bersih? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, buku boleh dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah? Nah, sebelum kita mulai ke materinya, ya terlebih dahulu, biar pembelajaran ini berjalan dengan baik, ya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doanya? Cynthia, boleh? Nah, dipimpin. Ya. Nah, ketika berdoa silakan tangannya mesti karane ya. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa secara agama dan berdoa dimulai. Awikenam astu nama sidang. Berdoa selesai. Dah. Nah, setelah berdoa ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Nah, lagu yang kita akan nyanyikan itu adalah Garuda Pancasila. Ya, mungkin ada yang bisa memimpin matnya. Cynthia lagi boleh ya. Berdiri. Garuda Pancasila mulai. Garuda Pancasila, aku ya pendukungmu. Ya, sebelum Bapak memulai pembelajaran, mungkin Bapak akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak masuk? Dua. Siapa saja? Dharma sama Okta. Kemana Dharma sama Okta? Sakit keduanya. Ya, nah karena temannya sakit gitu ya, berarti tidak bisa mengikuti pembelajaran. Mari kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi mengikuti pembelajaran ya. Sudah? Nah, untuk mengecek semangat kita, masih semangat untuk belajar? Masih. Ya, mudah-mudahan masih ya, tapi biar meyakinkan untuk semangat lagi ya. Mari kita ucapkan semangat pagi ya. Boleh? Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, bagus ya. Nah, sekarang kita yel-yel sekolah kita ya, biar semangat, tambah semangat lagi untuk belajarnya ya. Siapa kita? Sepena? Nah, tepuk tangan. Bagus ya, Bapak lihat semangat kalian luar biasa ya. Mudah-mudahan semangat ini nanti sampai selesai kita belajar ya. Nah, pada hari ini ya kita masih di materi tentang kitab suci Weda ya. Boleh kalian lihat peta konsep yang sudah Bapak gambarkan ya. Ini kita sudah belajar dari 2 minggu yang lalu ya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian Weda. Siapa yang masih ingat tentang pengertian Weda? Ya, mungkin coba berarti
Veda berasal dari bahasa Sanskerta, berakar dari kata vid yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Veda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia bisa mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya. Ya, tepuk tangan dulu. Betul ya, apa yang dikatakan Brate itu betul ya. Ingat pokok-pokok ajaran Veda. Ya, boleh Sri. Bagian pertama adalah tuntunan hidup manusia dan bagian kedua adalah ajaran yang relevan sepanjang zaman. Ya, betul ya. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, itu adalah pokok-pokok ajaran Veda. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Veda. Siapa yang masih ingat? Boleh Cynthia? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Veda. Namun nilai tersebut ada 36, saya akan menyebutkan beberapa. 1. Pengorbanan keikhlasan atau yatnya. 2. Kebenaran atau satya. 3. Kasih sayang atau ahimsa. 4. Kemurahan hati atau daksina. 5. Sedekah atau punya. Ya, betul ya, itu beberapa yang disebutkan oleh Cynthia. Ya, boleh tepuk tangannya nih untuk temannya. Ya. Nah, selanjutnya adalah upaya-upaya mengajarkan Veda. Siapa yang masih ingat upaya-upaya mengajarkan Veda? Ya, boleh Kartini. Upaya mengajarkan Veda. 1. Seni wayang. 2. Seni Ursawa Dharma Gita. 3. Seni Mawirama dan Kekawin. 4. Sinetron bernuansa religiusitas Hindu. Ya. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan dulu untuk Kartini. Ya. Nah, itu baru 4 disebutkan. Ada lagi? Siapa yang mau menyebutkan tentang upaya-upaya mengajarkan Veda? Siapa lagi? Ya, coba. Seni pertunjukan Arjo, seni pertunjukan topeng, Dharmatula, Dharma Paruman di Balai Banjar, acara menyebar agama Hindu di. Ya, itu ya. Boleh tepuk tangan untuk temannya, ya. Nah, itu adalah upaya-upaya mengajarkan Veda. Nah, materi kita 2 minggu sama minggu lalu. Berarti kalian masih ingat, gitu ya. Luar biasa ingatannya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya. Nah, sekarang kita menginjak ke materi hari ini. Ya. Nah, materi hari ini itu adalah masih tentang kitab suci Veda. Subtemanya adalah sifat dan fungsi Veda. Ya. Nah, selanjutnya adalah resi penerima wahyu Veda. Jadi itu adalah materi kita hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan sifat dan fungsi Veda dengan baik, ya. Yang kedua adalah kalian diharapkan mampu menceritakan salah satu resi penerima wahyu Veda dengan baik. Nah, di tujuan yang kedua ini nanti kalian akan dibuatkan kelompok, ya, menceritakan salah satu, ya. Nah, sekarang untuk materi hari ini, ya, sifat dan fungsi Veda. Nah, silakan Bapak akan memutarkan video, ya. Silakan disimak dengan baik. Oke, kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Adapun indikator pencapaian luas, fleksibel, dan yang kelima akusia. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat Veda tidak berawal. Artinya, sampai pada zaman sekarang, yaitu zaman milenial, Veda itu Dalam video itu adalah mengisi materi tentang apa? Ya, sifat Veda dan fungsi Veda. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah sifat Veda. Ya, sifat Veda tidak berawal. Apa artinya sifat Veda tidak berawal? Tadi sudah mungkin dibahas di videonya. Ada yang bisa? Ya, mungkin. Ya, silakan coba. Artinya, Veda itu ada sebelum alam semesta beserta isinya diciptakan. Veda itu ada dalam alam pikiran Sang Yang Widi. Ya.
Itu ya, mungkin itu temannya sudah menyimak dengan baik. Ya. Nah yang kedua adalah sifat weda. Sifat weda tidak berakhir, yang artinya walaupun alam semesta beserta isinya mengalami pralaya, weda itu akan tetap ada, yaitu berada pada alam pikiran Sang Hyang Widi, dan akan diwahyukan kembali pada saat alam semesta beserta isinya tercipta kembali. Ya, boleh tepuk tangan dulu saat ini. Ya. Nah selanjutnya adalah sifat weda yang mempunyai keluasan. Apa artinya sifat weda yang mempunyai keluasan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Artinya sifat weda itu adalah fleksibel. Ya, tidak kaku. Ya, maksudnya itu sesuai dengan dese kale patre. Dimanapun kalian berada, tidak harus. Ya, bisa saja contohnya seperti di videonya adalah perumpamaan menggunakan sarana persembahyangan. Ya, tidak harus mutlak menggunakan janur. Bisa juga ketika membuat canang sari menggunakan daun pisang. Itu artinya tidak kaku. Ya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah sifat weda yang aparusiam. Apa artinya? Ya, ada yang mungkin yang bisa? Cynthia, boleh? Sifat weda yang aparusiam artinya sifat weda yang aparusiam itu adalah weda tidak diciptakan oleh manusia. Ya, betul ya. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, sifat weda yang aparusiam itu artinya weda tidak disusun oleh manusia. Mungkin di videonya kalian tadi sudah menyimak dengan baik. Ya. Walaupun ada dikatakan saptersi. Saptersi itu bukan yang menciptakan weda. Ingat garis bawahi. Ya, saptersi namanya. Beliau itu bukan yang menciptakan weda. Ingat itu ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi weda. Ya, fungsi weda itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai sumber kebenaran, sumber etika dan tingkah laku. Nah, sekarang, nah ini, ya, ini adalah lembar kerja kalian sekarang. Ya, boleh dibaca dulu dengan baik. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, pilih salah satu resi, ya, karena di sini kelompoknya hanya dibagi 4. Ya. Jadi ada 3 kelompok yang mendapatkan 2 resi dan 1 resi yang harus diceritakan. Nah, terus dari mana cari sumbernya? Silakan YouTube boleh, di Google boleh, ya, di buku juga boleh, ya. Nah ini, ya, kelompok 1 itu mendapatkan resi Gersamada sama resi Wiswamitra, ya. Kelompok 2 itu adalah resi Wamadewa sama resi Atri. Nah, silakan diskusikan, silakan ke kelompoknya. Ya. Sudah anak-anak?
Ya, waktunya lagi 10 menit ya. Silakan dulu dikerjakan dengan baik ya. Persiapkan dulu temannya siapa nanti presentasi ke depan ya. Persiapkan dengan baik ya. Dan berikan hasil yang terbaik ya. Mungkin waktunya lagi 10 menit ya. Ya, nanti kan. Ya, kalau sudah selesai, ya, sekarang berarti kita siap-siap untuk presentasi, ya. Nah, siapa yang mau presentasi pertama? Ya, dari kelompok 4, ya. Kelompok 4 mau presentasi pertama, ya boleh. Yang lain boleh dilihat temannya yang presentasi, ya. Sudah, ya silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Cynthia dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Maharesi Kanva. Maharesi Kanva merupakan maharesi penerima wahyu dan banyak dikaitkan dengan mandala 8. Rig Veda. Mandala ini isinya bermacam-macam sukta. Kanva adalah nama pribadi dan juga nama keluarga. Mandala 8 dinyatakan diterima oleh Maharesi Kanva atau merupakan wahyu yang diterima oleh keluarga Sakuntala. Di samping Maharesi Kanva terdapat pula nama Maharesi lainnya seperti Kasyapa, putra Marici. Maharesi Kanva merupakan putra bernama Paras Kanva. Nama-nama resi yang lain yang juga dapat dijumpai dalam mandala 8 adalah. Sekian dari presentasi saya. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Presentasi kelompok dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya, silakan. Siapa yang mewakilkan? Ya, silakan dulu maju. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Resi Wamadewa dan Resi Atri. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Sri Mulyani dan teman saya Niko Moevela Danianti. Tiga, Maharesi Vamadewa. Maharesi Vamadewa banyak dihubungkan dengan mandala 4 kitab Rig Veda. Kurang banyak diketahui tentang riwayat Maharesi ini. Dalam kitab-kitab Purana diceritakan bahwa Vamadewa sempat mengadakan dialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Suatu hal yang tidak dapat dibayangkan oleh pikiran kita. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat dan kami ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah? Siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iwayan Budi Kurunanata. Dan saya Edi Wahyu Adi Permana. Grasamada Maharesi adalah Maharesi yang banyak dihubungkan dengan turunannya. Wisma Mitra adalah putra Maharesi Kusika. Sekian dari presentasi kami akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan Resi Barat Wajah adalah Maharesi yang banyak dikaitkan dengan turunnya mantra-mantra dari Mandala 6, kecuali ada beberapa saja yang diturunkan melalui Sahotra dan Sarahotra. Adapun nama-nama lain seperti Nara, Gara, Gajisva adalah nama penerima wahyu dari keluarga Barat Wajah. Dan dalam kitab-kitab Purana menjelaskan bahwa Barat Wajah adalah putra Brihasista, sering digunakan
sebagai nama keluarga, kadang kala sebagai nama pribadi. Maharesi Wasista banyak dikaitkan dengan turunnya mantra-mantra Mandala 7 Rig Veda. Salah keturunan Maharsi Wasista adalah Maharsi Sakti, yang juga dikenal sebagai penerima wahyu. Tentang keluarga Wasista ini tidak banyak dikenal. Di dalam kitab Mahabharata, nama Wasista disamakan dengan Wiswamitra. Di dalam kitab Matsya Purana dinyatakan bahwa Maharsi Wasista mengawini Arundhati, saudara perempuan Devarsi Narada. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Sakti. Demikian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Boleh tepuk tangan dulu. Presentasi dari kalian, ya sedikit mungkin Bapak berikan evaluasi ya penampilannya. Ya Bapak beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua, untuk kelompoknya. Ya. Penampilannya sudah lumayan bagus, gitu ya. Tapi masih banyak terjadi kekurangan. Pertama ketika presentasinya lebih ditingkatkan lagi, ya. Keberanian bicaranya lebih ditingkatkan lagi, ya. Tidak usah malu-malu, ya. Apalagi kalian sudah dipilih oleh temannya untuk tampil ke depan. Otomatis kalian itu sudah diberi tanggung jawab untuk presentasi yang bagus, gitu ya. Nah, Bapak sudah menilai, ya. Penilaian Bapak itu adalah mengenai bagaimana caranya kalian bekerja sama di kelompok, ya. Itu juga Bapak nilai. Yang kedua adalah nilai sikap kalian ketika mengerjakan kelompoknya, itu juga sudah Bapak nilai, ya. Sikapnya ketika mengerjakan kelompoknya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, ya. Nah, selanjutnya karena presentasinya sudah selesai, boleh kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Sudah. Berarti kalian sudah duduk rapi, ya. Nah, sekarang ya kita akan masuk ke kesimpulan, ya, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Yang pertama itu adalah dari sifat dan fungsi Weda, ya. Yang kedua adalah resi penerima wahyu Weda. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang sifat Weda? Ya, Cynthia, boleh? Sifat Weda 1. Sifat Weda tidak berawal karena Veda merupakan sabda Tuhan yang telah ada sebelum alam diciptakan. Kedua, sifat Weda tidak berakhir karena Weda berlaku sepanjang zaman. Ya. Siapa Sri? Boleh? 3. Sifat Weda berlaku sepanjang zaman dari zaman manusia prasejarah sampai zaman modern. 4. Sifat Weda mempunyai keluasan dan tidak kaku, namun tidak memiliki inti. Pada hakikatnya Weda bersifat fleksibel. 5. Maksudnya Weda tidak disusun oleh manusia, melainkan diterima oleh para resi melalui wahyu. Sudah? Boleh tepuk tangan dulu untuk fungsi Weda. Delia, boleh? Fungsi Weda. Yang pertama, sebagai sumber kebenaran, etika dan tingkah laku. Artinya, Weda itu merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengetahui yang mana perbuatan baik, yang mana perbuatan buruk. Weda juga memberikan petunjuk jika kita melakukan perbuatan baik, maka kebaikan yang kita dapatkan. Jika kita melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk pula yang kita dapatkan. Karena itulah sehingga Weda dikatakan sebagai sumber kebenaran, etika dan tingkah laku. Yang kedua sebagai tuntunan umat manusia dalam usaha mencapai kesucian. Weda itu merupakan ajaran yang mengajarkan bagaimana kita mencapai kesucian sehingga kita bisa mencapai tujuan agama, yaitu moksa, atman atau roh yang masih dalam keadaan kotor atau masih kental dengan pengaruh maya. Nah, selanjutnya adalah nama-nama saptersi penerima wahyu Weda. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, boleh? Resi Gratsamada, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Atri, Resi Bharadwaja, Resi Wasista, Resi Kanwa. Ya, boleh tepuk tangan. Ini, ya Bapak ucapkan terima kasih
karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Nah, akhirnya, ya, nah sebelum ke evaluasi, ya, boleh semangatnya lebih sekali, ya, ucapkan semangat paginya biar tetap semangat, gitu ya. Boleh? Yel-yelnya lebih sekali. Semangat pagi. Siapa kita? Sepeda? Tepuk tangan, Bis. Ya. Terima kasih ya, semangatnya masih kita hari ini. Ya. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Astung tarik ya, tepuk tangan dulu untuk pelajaran kita. Nah, sudah. Nah, untuk evaluasinya, Bapak akan memberikan kalian tes. Ya, tesnya adalah 10 soal. Silakan dikerjakan. Ya, Bapak akan bagikan soalnya. Namanya boleh ditulis. Ya, langsung saja ditulis di soalnya, langsung disilang. Ya. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Ketua kelas boleh dikumpulkan. Satu orang. Ya, dikumpulkan saja. Sudah. Sudah? Nah, itu adalah evaluasi kita. Nah, jadi untuk minggu depan, ya, karena materi kita sudah selesai, berarti untuk minggu depan kita adalah penilaian harian atau ulangan harian. Jadi silakan kalian belajar di rumah dengan baik, gitu ya. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum Bapak akhiri? Tidak, ya. Sudah jelas semuanya? Nah, sudah jelas untuk hari ini. Ya, kita akhiri. Boleh ketua kelas silakan dipimpin temannya. Oh, sirastu astu astu santi santi santi.